Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa di mata kuliah Matematika Teknik 2. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan diferensial parsial. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis persamaan diferensial parsial, yaitu yang disebut sebagai persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace secara matematika itu dapat dinyatakan seperti ini. Do kuadrat U dibagi do X kuadrat plus do kuadrat U do Y kuadrat itu sama dengan 0. Dari persamaan ini yang perlu diperhatikan itu adalah persamaan ini tidak melibatkan variabel waktu. Sehingga konsekuensinya persamaan ini mendeskripsikan sebuah fenomena yang dalam kondisi steady state. Kondisi steady state adalah kondisi di mana parameter yang terlibat dalam sebuah kejadian fisik itu tidak berubah dengan berjalannya waktu. Baik, contohnya seperti apa yang kita bisa deskripsikan dengan menggunakan persamaan Laplace ini? Contohnya adalah kondisi steady state. Yang pertama adalah kondisi steady state untuk distribusi temperatur. Jadi distribusi temperatur yang sudah dalam kondisi steady state itu bisa dinyatakan dengan persamaan Laplace ini. Kemudian yang kedua adalah kondisi steady state untuk distribusi tegangan. Contoh-contoh lain adalah kondisi steady state untuk gerakan gelombang dan seterusnya. Jadi di sini yang perlu ditekankan atau dipahami dengan baik adalah persamaan Laplace itu mendeskripsikan fenomena dalam kondisi steady state atau dengan kata lain kondisi yang tidak berubah dengan berjalannya waktu. Baik, sekarang kita lihat, kita flashback dulu dengan persamaan diferensial yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dan apa hubungannya dengan persamaan Laplace. Jadi kita mulai dari yang barusan kita pelajari di video learning sebelumnya, yaitu persamaan kalor satu dimensi. Nah, persamaan kalor satu dimensi itu kalau kita ingat kembali, dia akan mempunyai persamaan do kuadrat U, ya, seperti yang di dalam kotak ini. Do kuadrat U do X kuadrat sama dengan 1/C kuadrat dikali do U do T. Di mana 1/C kuadrat ini merupakan konstanta yang menyatakan properti dari material. Sedangkan di sini terlibat sebuah koefisien do U do T yang menunjukkan perubahan variabel U terhadap variabel T. Jadi di sini adalah persamaan yang melibatkan variabel waktu. Nah, apabila persamaan ini kita anggap sudah dalam kondisi steady state di mana sudah tidak ada perubahan U terhadap berjalannya waktu T, maka yang bisa kita nyatakan adalah suku ini akan berharga 0. Nah, apabila suku ini berharga 0, maka persamaannya akan berubah menjadi do kuadrat U do X kuadrat sama dengan 0. Dan kalau kita perhatikan, persamaan ini itu identik dengan persamaan Laplace. Hanya saja di sini untuk satu dimensi. Ya, satu dimensi. Apabila kita perluas ini menjadi dua dimensi, berarti kita tambahkan variabel spasialnya. Di sini hanya ada X, kita tambahkan variabel spasialnya yang kedua yaitu Y, maka persamaan ini akan berubah menjadi do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0. Tentu saja ini adalah persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace di sini hubungannya dengan persamaan kalor satu dimensi adalah persamaan kalor satu dimensi akan berubah menjadi persamaan Laplace jika kita mengamatinya pada kondisi steady state, di mana sudah tidak ada perubahan variabel U terhadap variabel T. Hal yang sama juga akan kita dapatkan kalau kita meninjau persamaan gelombang. Persamaan gelombang seperti yang sudah kita pahami, itu akan berbentuk seperti ini, do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 1/C kuadrat do kuadrat U do T kuadrat. Nah, di sini yang berbeda dengan persamaan kalor satu dimensi adalah di suku do kuadrat U per do T kuadrat. Untuk persamaan kalor satu dimensi, di sini
harganya bukan turunan kedua U terhadap T, tapi turunan pertama. Nah, untuk persamaan gelombang, jika kita mengamatinya juga dalam kondisi steady state, maka suku do kuadrat U do T kuadrat itu akan berharga 0. Jadi ini akan berharga 0. Sehingga persamaan kita akan berubah menjadi do kuadrat U do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Kita lihat ini juga merupakan persamaan Laplace satu dimensi. Kalau ini kita ekspansi menjadi persamaan yang melibatkan dua variabel atau dua dimensi, maka akan menjadi do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0. Sekali lagi di sini dia akan berubah menjadi persamaan Laplace. Nah, itu adalah deskripsi singkat mengenai hubungan antara persamaan Laplace dengan dua persamaan sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu hubungannya dengan persamaan Kalor satu dimensi dan persamaan gelombang. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana kita menyelesaikan persamaan Laplace tersebut. Ya. Jadi ini persamaannya saya tulis lagi di sini. Oke. Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan Laplace ini dalam sebuah kasus, ya, di mana batas-batasnya itu dinyatakan, batas-batas kasusnya itu dinyatakan dalam sumbu Kartesius X dan Y. Ini sumbu Kartesiusnya X dan Y. Kemudian syarat batasnya, ya, syarat batasnya itu akan diformulasikan sedemikian rupa sehingga nanti batas-batasnya akan membentuk sebuah persegi panjang OPQR, ya, seperti yang terlihat di sini, persegi panjang OPQR yang didefinisikan dalam sebuah koordinat Kartesius X, Y. Nah, syarat batasnya adalah kita tinjau yang pertama, harga U itu sama dengan 0 ketika harga X sama dengan 0. Di mana harga X sama dengan 0? Harga X sama dengan 0 adalah di sini. Dia berlaku untuk harga Y dari 0 sampai B. Mana 0 sampai B? 0 sampai B itu adalah dari sini sampai ke situ. Jadi sebenarnya statement kita yang pertama ini untuk menceritakan garis OR. Ya, garis OR ya, dinyatakan dengan harga U sama dengan 0 ketika harga X sama dengan 0. Ya. Dan harga Y itu berlaku dari 0 sampai B. Jadi di sini bisa kita tuliskan, ya, harga U itu sama dengan 0. Kemudian baris yang kedua, harga U sama dengan 0 juga ketika harga X sama dengan harga X sama dengan A. Di mana harga X sama dengan A? Harga X sama dengan A itu ada di sini. Dan sekali lagi dia berlaku untuk harga Y dari 0 sampai B. Mana harga Y dari 0 sampai B, mana harga 0 sampai B untuk harga Y? Tentu saja dari sini sampai di situ. Jadi baris kedua syarat batas itu untuk menceritakan garis PQ. Jadi di garis PQ itu harga U-nya itu sama dengan 0 juga. Kemudian yang baris ketiga harga U sama dengan 0 ketika harga Y sama dengan B, di mana harga Y sama dengan B itu letaknya adalah di mana? Harga Y sama dengan B ada di sini. Dia berlaku untuk harga X dari 0 sampai A. 0 sampai A mana? Berarti yang dideskripsikan itu adalah garis RQ. Jadi garis RQ ini. Jadi di garis ini, di batas-batas ini juga harga U itu didefinisikan sama dengan 0. Baik, kemudian yang terakhir yaitu syarat batas U sama dengan Fx ketika harga Y sama dengan 0. Di manakah harga Y sama dengan 0? Sekali lagi harga Y sama dengan 0 adalah di sini, ya. Berlaku untuk harga X dari 0 sampai A. Berarti yang mana? Berarti dari titik O sampai ke titik P. Ini adalah yang dideskripsikan oleh syarat batas yang keempat. Jadi di sini harga U itu besarnya adalah Fx, ya, sebuah fungsi X. Kita tidak tahu secara pasti, ya. Di sini harga U-nya itu seperti apa, tapi U itu diketahui adalah merupakan sebuah fungsi Fx. Nah, itu adalah syarat batas.
Nah, berbeda dengan persoalan kita di persamaan kalor dan persamaan gelombang, untuk persamaan Laplace itu tidak ada syarat awal. Ya, jadi persamaan Laplace itu tidak ada syarat awal. Jadi boleh saya tulis di sini tidak ada syarat awal. Ya. Kenapa tidak ada syarat awal? Tentu saja karena tidak ada variabel T. Karena tidak ada variabel T, maka tidak ada yang bisa kita definisikan sebagai syarat awal untuk variabel T. Oke, baik. Nah, syarat batas yang sudah kita definisikan di bawah ini itu juga secara matematik kita bisa tuliskan dengan lebih singkat dengan notasi sebagai berikut. Ini notasi yang lebih singkat untuk menyatakan syarat batas, yaitu harga U. Sini 0 itu menunjukkan harga X, U pada saat X sama dengan 0. Ya. Untuk semua harga Y, itu harganya adalah 0. Dia menceritakan garis yang mana? Dia menceritakan garis pada saat X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu di mana? Di sini. Dan di sini U pada saat X sama dengan A. X sama dengan A itu ada di mana? Ada di sini. Ya. Ya. Nah, dia berlaku untuk harga Y dari 0 sampai B. Jadi berlaku untuk ini dan itu. Dan harga U-nya sama dengan 0. Jadi satu baris ini itu sudah bisa menyatakan dua buah garis, yaitu garis OR dan garis PI. Demikian juga untuk yang syarat batas yang kedua. Yang ini harga U X untuk harga Y sama dengan B. Y sama dengan B itu ada di sini. Ya. Dan juga harga U untuk semua harga X untuk harga Y sama dengan 0, harga Y sama dengan 0 itu adalah di mana? Harga Y sama dengan 0 itu adalah di sini. Ya. Dan dia berlaku untuk harga X dari 0 sampai A. Jadi dia menceritakan garis ini dan garis itu. Ya. Itu harganya adalah untuk yang UXB sama dengan 0 dan untuk yang UX0 itu sama dengan FX. Jadi ini adalah yang diarsir ini. Itu adalah problem kita. Dimana di sisi-sisinya, yaitu di sisi sini, di sisi RQ itu harga U sama dengan 0, sisi OR harga U sama dengan 0, sisi PQ harga U sama dengan 0, kemudian sisi OP harga U sama dengan FX. Mungkin masih ada yang bertanya, U itu sebenarnya apa? Nah, di sini kita bisa menyatakan harga U itu seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu U itu bisa merupakan distribusi temperatur. Jadi U itu bisa merupakan temperatur. Atau U itu bisa merupakan distribusi tegangan. Jadi U itu merupakan distribusi tegangan. Atau U itu merupakan distribusi gerak dari sebuah gelombang. Nah, di sini yang akan kita ketahui adalah bagaimana distribusi U ini, harga U, ketika kita beri syarat batas di mana OR itu 0, RQ 0, PQ 0, tapi OP itu sama dengan FX. Bagaimana distribusi yang terjadi di area yang diarsir ini. Nah, untuk menyelesaikannya, tentu saja kita tetap menggunakan sebuah metode yang sudah dikenal luas untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, yaitu dengan menggunakan pemisahan variabel. Ya, pemisahan variabel di sini bisa kita sedikit bahas bahwa solusi U, ya, harga U yang pada awalnya itu adalah sebuah fungsi yang melibatkan X dan Y, itu kita pisahkan menjadi dua buah fungsi. Ya, jadi di U di sini adalah fungsi yang melibatkan variabel X dan Y. Itu kita pisahkan menjadi dua buah fungsi, yaitu fungsi X besar, ya, yang merupakan fungsi X saja, dikalikan dengan Y besar, ya, yang merupakan fungsi Y kecil saja. Ya. Nah, di sini perlu dipahami dengan baik perbedaan antara X besar dan X kecil. X besar ini merupakan sebuah fungsi, Y besar ini juga merupakan sebuah fungsi, sedangkan X kecil dan Y kecil itu adalah variabel. Setelah kita paham bahwa maknanya seperti itu, maka kita bisa tulis dengan lebih singkat. Pemisahan variabelnya itu adalah U dikalikan X dikali
Y. Tapi perlu diingat bahwa statement ini itu merupakan singkatan dari statement yang ada di atasnya, yaitu U sama dengan X kali Y. Baik. Nah, setelah kita definisikan bahwa U itu adalah hasil perkalian fungsi X dan fungsi Y, maka langkah selanjutnya adalah kita turunkan masing-masing X dan fungsi X dan fungsi Y ini ya, 2 kali terhadap variabel X dan variabel Y. Kita turunkan 1 kali, maka kita dapatkan do U do X itu sama dengan X aksen dikali Y. Jika kita turunkan yang kedua, maka do kuadrat U do X kuadrat itu sama dengan X double aksen dikali Y. Demikian juga jika kita lanjutkan, kali ini untuk yang turunan terhadap Y, maka do U do Y itu akan sama dengan X Y aksen, sedangkan do kuadrat U do Y kuadrat itu akan sama dengan X Y double aksen. Nah, setelah kita turunkan 2 kali, maka kita substitusikan, jadi masing-masing koefisien ini dan koefisien itu kita substitusikan ke dalam persamaan kita, persamaan Laplace kita yang awal, yaitu kita masukkan ke dalam do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0. Jadi yang turunan U kedua terhadap X kita substitusikan ke sana, sedangkan ini kita substitusikan ke situ. Maka hasilnya adalah, ya, kita bisa lihat hasilnya akan berupa X double aksen Y ditambah X Y double aksen sama dengan 0. Nah, ini bisa kita manipulasi dengan memindahkan ini ke sisi sebelah kanan, maka hasilnya adalah X double aksen Y sama dengan minus X Y double aksen. Ya, negatif tentu saja di situ. Nah, kita pisahkan yang X di sebelah kiri dan Y ada di sebelah kanan, maka hasilnya akan berubah menjadi X double aksen dibagi X itu sama dengan negatif Y double aksen dibagi Y. Nah, karena ini sudah merupakan persamaan, ya, jadi sama dengan, tandanya adalah sama dengan, sisi sebelah kiri itu adalah fungsi yang melibatkan hanya variabel X, dan sebelah kanan itu hanya merupakan variabel Y, dan itu merupakan sebuah konstanta nilainya. Maka kita bisa tuliskan konstantanya kita nyatakan dengan harga minus P kuadrat. Jadi di sini P itu adalah merupakan sebuah konstanta. Nilai P ini akan kita dapatkan nanti ketika kita memasukkan syarat batas. Nah, di sini pertanyaannya adalah mengapa kita memilih sebuah konstanta yang nilainya negatif. Ya, konstanta ini nilainya negatif. Nah, jawabannya itu setiap mahasiswa mohon memberikan jawaban. Apa alasan kita memberikan konstanta itu berharga negatif di sini? Jawabannya itu bisa nanti dimasukkan ke dalam kolom komentar di channel YouTube saya. Ya, jadi setiap mahasiswa itu nanti untuk menyatakan kehadiran atau menyaksikan video learning ini itu menyatakan atau menjawab pertanyaan mengapa konstanta itu diberi tanda negatif. Baik, kita lanjutkan. Dari sini kita bisa mendapatkan 2 buah persamaan. Persamaan yang pertama adalah persamaan X double aksen ditambah P kuadrat X sama dengan 0, dimana ini adalah sebuah persamaan yang sudah sangat umum kita ketahui di teori tentang persamaan diferensial biasa, sehingga solusinya juga sudah jelas, yaitu solusinya adalah X sama dengan A dikali kosinus Px ditambah B dikali
sinus Px. Di mana di sini ada 3 buah konstanta yang akan kita tentukan nanti dengan menggunakan syarat batas, yaitu konstanta A, konstanta B, dan P. Di sini ada 3 buah konstanta yang akan kita tentukan. Baik, itu adalah untuk yang solusi untuk persamaan yang pertama. Sekarang solusi untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua akan berbentuk Y double aksen dikurangi P kuadrat Y sama dengan 0. Nah, di sini juga kita mendapatkan sebuah persamaan diferensial yang sudah umum juga dipahami secara baik oleh akademisi di bidang matematika, yaitu akan mempunyai solusi Y sama dengan C kosinus hiperbolik. Di sini bukan kosinus biasa tapi kosinus hiperbolik P dikali Y, maaf, bukan sama dengan tapi tambah D sinus hiperbolik dari PY. Ya. Atau persamaan ini itu bisa kita tulis dengan bentuk yang lain, yaitu dia akan berbentuk Y sama dengan E dikali sinus hiperbolik P Y ditambah Pi. Ya, jadi ini adalah bentuk lain dari solusi kita. Baik, nah sekarang berarti jelas solusi umumnya, solusi umumnya itu akan merupakan gabungan dari solusi persamaan X dan persamaan Y. Yaitu kalau kita tulis, maka harga U itu akan sama dengan solusi untuk fungsi X-nya adalah A cos Px ditambah B sinus Px. Ya. Kemudian solusi untuk Y-nya tadi sudah kita sederhanakan menjadi E dikali sinus hiperbolik P ditambah Pi. Oke. Nah, bisa disederhanakan lebih lanjut dengan kita masukkan harga konstanta E ini ke dalam konstanta A dan B, sehingga bisa kita tulis menjadi, kita ubah A dikali E ini menjadi P, ya, P besar di sini, P dikali kosinus Px, hati-hati, P di sebelah kiri ini berbeda dengan P ada di sebelah kanan, ditambah Q sinus Px. Ya. Kemudian karena E sudah diserap ke A dan B, maka di sini harga E menjadi hilang, dikalikan sinus hiperbolik P dikali Y ditambah Pi. Oke, baik. Nah, itu adalah solusi umumnya. Nah, setelah kita dapatkan solusi umumnya, yang harus kita lanjutkan adalah mencari semua konstanta yang belum kita ketahui besarnya. Apa saja? Ada P, Q, kemudian harga P kecil, ini P kecil, dan harga Pi di sini. Jadi ada berapa konstanta yang perlu kita cari besarnya? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah konstanta yang harus kita nyatakan besarnya. Nah, 4 buah konstanta itu akan kita dapatkan besarnya dengan memasukkan syarat batas yang kita punya. Syarat batas yang kita punya ada berapa? Kita tuliskan. Syarat batas yang kita punya itu ada 4. Jadi nanti akan ada 4 persamaan dari syarat batas untuk menyelesaikan 4 buah konstanta yang tidak diketahui. Jadi ada 4 persamaan dan ada 4 buah variabel, atau dalam kasus ini adalah konstanta yang tidak diketahui. Dengan memasukkan 4 buah konstanta, dengan memasukkan 4 buah syarat batas itu ke dalam persamaan yang di atas ini, maka kita akan dapatkan harga P, Q, P kecil, dan harga Pi. Setelah semuanya kita dapatkan, keempat-empatnya kita dapatkan, maka kita sudah bisa menyelesaikan
solusi dari persamaan Laplace. Nah, bagaimana memasukkan syarat batas ke dalam persamaan Laplace? Kita akan bahas di video learning selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.